Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua kelas 7. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih diberi karunia oleh Allah umur panjang dan senantiasa kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dengan bermaksud mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita bertolakul ilmi. Marilah pembelajaran kita lanjutkan, dan sebelum kita lanjutkan mari kita berdoa dulu dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk session atau pertemuan kita kali ini Zoom, dan silahkan disimak di HP kalian, dan jangan lupa buku paket fikih halaman 23 dibuka. Baiklah, kita awali pertemuan kita kali ini yaitu tentang sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Nah, pada yang pertama ini kita akan membicarakan tentang tata cara sholat 5 waktu. Nah, sebelumnya mari kita pelajari bersama apakah sholat itu, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan itu. Baiklah, untuk sholat menurut bahasa itu berarti doa. Kemudian yang dimaksud di sini, sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau disudahi dengan salam, menurut dengan syarat-syarat tertentu. Nah, coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan yang munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Nah, berdasarkan uraian di atas, yaitu tentang pengertian sholat dan perintah sholat dari firman Allah, maka di setiap orang yang muslim, dewasa, berakal, haruslah melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Dan perintah ini pada mulanya diawali dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setahun sebelum Hijriyah. Nah, tentu kita sudah memahami dan sudah pernah mendengar atau bahkan sudah hafal tentang kisah Isra Mi'raj Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya Rasulullah mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan risalatun nubuwah kepada umatnya, yaitu kewajiban sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi artinya di zaman akhir ini kalau ada nanti orang yang berbicara bahwa sholat itu hanya 3 waktu, itu tidak benar. Atau sholat mungkin 7 waktu, juga tidak benar. Nah, langsung saja untuk tata cara sholat fardu 5 waktu itu harus ada rukun agar bisa sah,
dalam hal sholat tersebut ya. Jadi tata cara dulu yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama, sholat itu diawali dengan niat. Ya, pertama, sholat itu diawali dengan niat. Niat itu berarti menyengaja. Menyengaja untuk apa? Untuk berbuat sesuatu. Jadi dengan adanya sengaja ini, perbuatan yang dilakukan ini dinamakan ikhtiari, yaitu kemauan sendiri, pilihan sendiri, bukan terpaksa. Nah, ini. Jadi makna niat menyengaja itu berarti karena sudah menyengaja, berarti apa yang dilakukan adalah merupakan ikhtiari atau kemauan sendiri dan bukan dipaksa. Nah, niat berarti selain menyengaja dalam asal maknanya, itu juga diartikan pada syara atau istilah ya. Niat itu adalah menyengaja untuk berbuat sesuatu atas dasar perintah Allah dan syara, artinya aturan agama. Sehingga pada aturan syariah, niat merupakan rukun dari ibadah. Nah, kaitannya dengan sholat, maka niat termasuk rukun dari sholat. Sehingga sholat harus kita awali dengan niat. Nah, ini tentang niat sholat. Jadi kita jelaskan lagi bahwasanya sholat itu kita awali dengan niat. Nah, dalam buku paket kalian bisa disimak tentang sholat fardu itu di halaman 23, bahwasanya rukun sholat itu termasuk niat. Ya. Terus yang kedua, rukun sholat itu adalah berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Jadi takbir yang dilakukan di awal sholat. Yang keempat, membaca surah Fatihah. Membaca surah Fatihah kecuali makmum. Jadi makmum hanya mendengarkan, berkewajiban mendengarkan bacaan imam. Jadi tidak diwajibkan untuk membaca surah Fatihah. Ya. Jadi mendengarkan dalam hati itu sudah merupakan sebuah bentuk pengikutan kita membaca Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Ya, ruku dengan tumak ninah artinya dengan sikap tenang. Dalam bahasa Jawa tengok, itu tumak ninah, anteng. Nah, biqadri subhanallah. Yang keenam, i'tidal dan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumak ninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumak ninah. Yang kesepuluh, membaca tasyahud, membaca sholawat. Yang ke-11, yang ke-12, membaca salam sambil menoleh ke kanan. Jadi yang merupakan rukun sholat dalam salam menoleh ke kanan. Jadi assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan. Itu yang menjadi rukun, diperhatikan. Jadi sholat dan masuk salam itu menoleh ke kanan. Nah, bagaimana untuk menoleh ke kiri? Itu bukan termasuk rukun. Ini diingat. Jadi misalnya dalam kita melakukan sholat fardu menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Nah, batal misalnya. Tidak usah menoleh ke kiri, langsung kita selesaikan. Artinya kita sudah berniat bahwa sholat kita sudah selesai. Nah, karena tadi ada sesuatu hal yaitu batalnya sholat. Misalnya kita keluar angin, buang angin ya misalnya. Itu
tidak usah kita ikuti salam ke kiri gitu. Selanjutnya tertib. Ya, tertib itu urut. Jadi berurutan antara dari niat, berdiri, takbir, baca Fatihah, ruku dan i'tidal, sujud dan sebagainya harus urut. Nah, demikian untuk tata cara sholat 5 waktu. Itu sudah termasuk rukun. Adapun syaratnya itu kita sudah maklum bersama bahwasanya syarat wajib dan syarat sah sholat 5 waktu itu dibedakan, antara lain yang syarat wajib yaitu beragama Islam, telah menerima dakwah Islam, suci dari darah haid dan nifas bagi wanita, yang keempat berakal, 5 balik. Sedangkan syarat sah sholat 5 waktu adalah 1 suci dari hadas dan najis, 2 badannya harus suci, pakaian tempat sholat harus suci, 3 menutup aurat, 4 menghadap kiblat, dan 5 telah tiba waktu sholat. Itu sebelum sholat yang harus kita siapkan. Jadi itu syarat sebelum sholat kita harus lakukan, kita tunaikan. Setelah itu rukun pada sholat 5 waktu harus kita tunaikan. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini tentang syarat dan rukun kaitannya dengan tata cara sholat fardu. Dan kalian bisa mencermati apa yang saya sampaikan, dan besok kalau ada pertemuan atau pembelajaran yang berlanjut tatap muka bisa kita sharing bersama, ngobrol bersama tentang tata cara sholat dan mungkin ada tanya jawab. Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih dan jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua dari sesuatu hal, khususnya penyakit yang sedang ada di negara kita ini. Akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan bacaan tasbih Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.